ularnya itu, siluman ularnya itu. Dari situ, jadi dari situ badannya ke sana. Oke, tapi full ular. Enggak, setengah badan. Ya, oke, setengah manusia, setengah ular, hybrid ya. Cewek itu. Oke, di sini ada siluman ular di ruangan ini, di pojok itu, di pojok sana ya, ada siluman ular. Novan menangkapnya. Apa energi yang tertangkap apa? Negatif. Van, sorry, yang WW itu di mana Van posisinya Van? Bentar, Novan mencoba mencari lagi. Di pintu itu. Di pintu merah itu? Tinggi seperti itu. Depan pintu merah itu? Oke, kita masuk ya, kita agak mendekat. Jadi di pintu ini ada WW gombelnya sekarang. Posisinya di mana Van? Van? Ya. Ini posisinya di mana nih WW-nya ini? Di depan saya nih. Masih di depan. Oke, sekarang apa dia? Serang apa dia? Kukunya kan panjang-panjang. Terus? Ya udah ngadep kamu. Oke, dia ngadep aku. Apa respon dia dengan adanya aku di sini gimana? Ya. Mau marah tapi nggak bisa gitu. Mau marah tapi nggak bisa ya. Mohon maaf, jangan marah-marah dong. Saya di sini nggak marah-marah kok, kamu marah-marah. Oke, itu ada WW gombel ya. Nanti kita tanya lah respon-respon. Terus ada, kalau yang ruangan ada patung ini ada makhluknya nggak Van? Ada sesuatu, sesosok yang tertangkap Van? Jawara. Oke. Apakah detailnya terlihat seperti apa? Jawara katanya. Buto. Model buto. Badannya kekar. Badannya kekar. Bawa pedang gede. Bawa pedang besar. Oke. Di sana dia. Bola mata itu dia nih. Bola matanya merah. Oke, posisinya di mana? Sebelah kanan patung. Sebelah kanan patung yang pria itu ya. Oke, jadi di sebelah kanan patung itu ya. Nah, di sini dia. Oke, respon dia apa sekarang dengan adanya kita? Halo, selamat malam, Mas Jawara Buto. Masih respon tapi nggak semangat. Belum memberikan, kata Novan, dari si Buto ini yang di depan patung ini belum memberikan respon apa-apa, tetapi dia merasa tidak senang. Tapi kalau saya memang ya mungkin energinya cukup besar ya di ruangan ini ya. Oke, kamar mandi adakah sesuatu? Kosong. Kalau yang ini kamar? Ada beliau itu. Oh, ada beliau yang di foto itu. Oh, di mana ya posisinya? Di sana. Di pojok ya. Oke, di pojok sini ada sosok seorang wanita. Apakah tertangkap gambaran detail pakaiannya? Seperti di sana. Oke, ini foto bukan lukisan itu. Ya itu. Oke, jadi ini ya, beliau ini sekarang posisinya ada di sebelah kanan sini. Apa energinya, apa yang tertangkap? Negatif. Negatif. Oke. Mungkin bukan beliaunya ya, atau mungkin sesuatu yang menyerupai ya. Oke, kalau memang ini Novan udah mulai cukup pusing di sini, jadi kita coba bicarakan di ruang tengah ya. Ini di mana ularnya itu, siluman ularnya itu? Dari situ, jadi dari situ badannya ke sana. Oke, tapi full ular. Enggak, setengah badan. Ya, oke, setengah manusia, setengah ular, hybrid ya. Cewek itu. Oke, di sini ada siluman ular di ruangan ini, di pojok itu, di pojok sana ya, ada siluman ular. Novan menangkapnya. Apa energi yang tertangkap apa? Negatif. Di rumah ini banyak sekali yang negatif ya. Oke, mungkin kalau nggak diceritakan di sini, mungkin bisa diceritakan di tengah sana Pak. Di depan aja. Di depan nanti ya. Oke. Kira-kira kalau aku panggil mereka, itu akan ada sesuatu yang tertangkap nggak kamera ya? Nggak, di sini aja Bu, apa di depan? Depan aja. Oke, jadi akan diceritakan. Oke, tadi ada beberapa sosok ya di sini ya. Ini yang wanita ini juga ada. Oke, coba kita bicarakan ada apa di depan. Makhluk-makhluknya ya. Ya. Oke, ini juga ada ini ya, ada kayak sebelah kanan tuh ada jalan, kayak lobby, bukan lobby, kayak teras sebelah kanan gitu ya. Nah, ini juga terasnya, ada teras sebelah kanan di sini. Oke. Apa yang bisa diceritakan, Van? Banyak banget. Banyak sekali, coba. Donovan dulu, nanti kita geser ke Ucox. Pertama nanti kan kita dari masuk dari depan sini tadi. Itu yang saya tangkap tuh yang werewolf tadi tuh. Yang menangkap ini manusia serigala tuh ya. Oke. Akhirnya ketika masuk, ini langsung ke kayak yang patung cewek tadi itu sebenarnya di sini bertindak sebagai pemimpin mereka gitu. Yang makhluknya bentuknya seperti patung cewek tadi. Ya, benar.
dia bertindak sebagai pemimpinnya, Pemimpinnya memimpin di sini. Oke. Jadi kayak yang memanage gitu kan. Oke, yang memanage ya. Oke. Di sini bukan kerajaan tapi yaitu kayak sebuah rumah gitu kan. Ada yang manage, ada yang bla 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 gitu. Nah, kalau tadi kita di ruang tengah itu sosoknya yang bapak-bapak baju art Bali itu yang putih sama itu. Nah, itu di ruang ini ya, di ruang tengah, tamu ya, di ruang tengah ini tadi yang depan ada tamu ini kan. patungnya. Terus ke kanan itu yang Buto itu dari yang di plafon kamar ya. sama cewek nangis. Nah, saya kuat dugaan kalau kayaknya si cewek itu nangis itu karena ini dipaksa nikah kalau nggak salah. Oke, cewek tadi yang di kamar mandi itu menangis karena dipaksa menikah Dipaksa menikah. dengan pasangan yang dia tidak suka. Ya, Oke. dugaan seperti itu. Dugaan Novan kuat seperti itu. Oke. Dan tadi kita memang sempat masuk ke dalam beberapa ruangan lagi yang menurutku energinya cukup kuat, karena aku juga merasakan cukup pusing di dalam sana, jujur saja. Pertama mungkin kita bisa bahas dari dari siluman ular itu dulu. Iya, mungkin. paling kiri kan tadi ada siluman ular. Ya, yang banyak barang-barang yang masih di mungkin gudang itu, maksudnya kamar tapi sekarang diperuntukkan untuk gudang barang-barang lama ya. Itu ada siluman ular di pojok, right? Energinya negatif juga. Rata-rata sih negatif. Rata-rata negatif. Apakah bisa bisa diajak komunikasi nggak dari sini? Bisa connect ke dia nggak? Coba dari siluman ular. Mau ditanya apa? Dia tuh dari mana? Sekitar sini, tapi bukan dari rumah ini. Dia memang suka berada di situ, atau dia di situ karena ada kita? Dia memang suka di situ karena barang-barang itu ada yang jadi favorit. Oke, di tempat itu memang ada yang menjadi favorit. Respon dia dengan adanya kita apa? Kalau dia welcome aja. Dia welcome. Oke, dia welcome ya. Oke. Jadi nggak terancam. Oke, kalau gitu kita bisa move mungkin next ke Wewe Gombel tadi ya. Ntar dulu, kalau sebelum Oke, apa dulu? ke yang werewolf tadi ya. Werewolf dulu, oke. Apalagi yang bisa diceritakan? Itu tuh sebenarnya dia ketika kamu tak bilang, kau nggak kesini Van gitu kan, kau bilang di dalam kan. Iya. Itu karena saya diteriakin dari tadi sama dia. Oh, nggak boleh sama dia kau? Jangan gitu. Oh, dia bilang gitu. Ya kita akhirnya bising-bising. Tapi kenapa kok kamu akhirnya tetap masuk? Ya siapa tahu dia menarik, ternyata nggak ada. Oh, oke. Oh, berarti yang yang tidak memperbolehkan kalian masuk tadi si werewolf itu ya? Kalau saya itu, ya. Tadi itu. Oke. Saya tadi sempat tapi mengira. Tapi dia malah dapat dari beda lagi. kiai yang di depan. Ya, saya tadi mengira saat kalian tidak boleh masuk itu, saya mengira malah dari kiai beliau yang pertama kali kita ketemu. Ya. Nanti kita geser ke Ucok setelah selesai dari ini. Oke, werewolf itu. Ada lagi yang bisa diceritakan dari manusia serigala itu? Mungkin itu aja sih. Itu dia apa? Siluman itu dia apa? Dari bangsa jin? Full. Atau dia sebenarnya manusia yang ilmu? Jin ya, jin yang hybrid ya. Oke. Kalau werewolf bukan hybrid. Bukan hybrid. Full. Jadi jin yang bentuknya begitu. Jin yang memang bentuknya seperti manusia serigala ya. Oke. Dia sepertinya ini kalau yang aku menyimpulkan menjaga sesuatu sampai kita nggak diperbolehkan ke belakang itu ya. Kalau saya sih enggak sih. Enggak. Bukan menjaga sesuatu. Bukan menjaga sesuatu, tapi apa? Lebih menghuni di sini karena apa ya? Ya ini sudah dianggap jadi rumahnya dia. Oke, ini sudah dianggap rumahnya. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa geser ke ini Wewe Gombel. Boleh. Oke, apa Wewe Gombel itu? Tadi sempat di dapur ya, tadi di depan pintu merah itu. Dia tidak suka juga dengan kita? Nggak suka banget ya kalau dia. Oke, dia merasa terancam. Oke, bisa di track dia itu makhluk dari mana? Apakah dia maksudnya makhluk dari mana? Apakah dia memang di sini atau dia dari luar? Dia emang di sini, asli sini. Asli sini. Oke, jadi udah lama di situ. Dia spotnya di dapur itu. Ya, yang tadi yang pintu merah itu. Oke, apakah dia mengganggu juga kalau ada orang lewat gitu dia nampakin gitu? Tidak ya? Sebenarnya kita dari luar itu energi nggak ada yang keluar dari dalam. Oke, energi dari dalam nggak ada yang keluar. Apakah ada barrier yang menutup? Nggak ada, cuma nggak keluar energinya ya? Energi dari dalam, cuma yang tadi werewolf itu saya tapi bukan dia yang di sini yang megang rumah ini. Tapi yang tadi kayak patung itu ya. Oke. Kukunya ini Wewe Gombel itu panjang juga ya? Dia pakai baju nggak?
Ya biasanya memang BB itu kayak apa, payudaranya panjang sampai bawah ya. Turun segini. Ya sampai bawah ya, dan dia memang tidak pakai baju seperti cerita-cerita WW biasanya ya. Oke. Terus kalau kita geser lagi ke sebelahnya, ada sebuah kamar yang ada patungnya. Ya. Itu katamu ada jawara yang bentuknya itu buto. Itu dia besar. Kira segini. Itu ya, sepintu itu. Sekayu itu. Sekayu atas itu. Oke, cukup tinggi ya. Mungkin 2 meteran mungkin, 2,5 meter mungkin ya. Oke, jadi dia kok kamu bisa bilang dia jawara? Outfitnya seperti jawara zaman dulu. Iya. Enggak, jadi kayak apa ya? Pakai parang juga. Ya, pedang besar tuh. Oke, parang atau pedang? Pedang. Pedang besar ya. Pedang Oke. gede. Oke, jadi seperti jawara. Bilang itu gede terus dia pakai telanjang dada. Telanjang dada, dan dia juga tidak ini ya, tidak menunjukkan respon saat kita di dalam, belum menunjukkan respon. Apakah saat ini dia sudah merespon sesuatu? Malah nantang. Oh, dia nantang. Oke, ya biasa kayak kalau jawara kan sering ingin menunjukkan power ya, dia menantang. Oke, mungkin tantangan itu nanti bisa dijawab setelah ini aja ya. Oke, kita geser lagi. Tadi juga ada sosok yang ada persis seperti di foto ya. Cuman saya tidak tahu. Saya mengira mungkin bukan memang sosok itu, mungkin adalah sesuatu yang menyerupai ya, menyerupai sosok itu. Tapi saya tidak tahu. Saya hanya mengira itu yang menyerupai sosok itu yang ada di situ ya. Dan mungkin tidak banyak bisa diceritakan dari dia karena dia memang hanya berdiri di pojokan tadi. Oke, jadi itu kalau berarti cukup banyak sosok di sini ya malahan ya. Banyak banget sebenarnya. Banyak sekali ya. Ada lain nggak sosok lain yang terlihat sekarang, yang nampak, yang tertangkap? Sebenarnya ada kayak cuma tangan-tangan kecil gitu yang menarik, kayak mau narik gitu. Oke. Kecil. Di mana? Belakangnya. Narik kamu sekarang? Oh, ada tangan-tangan kecil. Apa tangan-tangan bayi gitu? Bayi? Ya, kayak anak Kecil. umur 4 tahun. 4 tahun ya, mau narik ke dalam ya. Oke, berarti kita disuruh masuk lagi bukan sama mereka? Enggak juga sih, tapi cuma kayak untuk apa ya, entah maknanya apa dia. Oh, narik-narik gitu ya. Oke, jadi ada tangan-tangan kecil yang mencoba menarik dari dalam ya. Jadi itu dalamnya itu ya. Oke, kalau Ucok gimana Cok? Coba kita lihat dari versi Cok ya. Mungkin ini backgroundnya, ini pintu ini aja Cok. Wah. Gimana? Apa Cok? Mungkin tadi yang kayak sudah ya. Ya. Yang belum diceritakan saja. Saya curiganya ini sih, pengantin wanitanya tuh ada sangkut pautnya dengan cerita pengantin prianya. Tapi mungkin kalau saya dugaan aja ya. Ya. Karena saya juga nggak terlalu nangkap. Ya. Kayaknya pengantin wanitanya itu jadi tawanan. Oke, wanita itu jadi tawanan. Kalau dilihat dari outfitnya, menurutmu ketangkep gak dia itu tahun-tahunnya tahun berapa? Kurang tahu. Maksudnya gini, apakah itu sudah masuk ke dalam tahun modern kita, ataukah dia masih di dalam tahun zaman kolonial gitu? Harusnya 900-an sih masuknya. 900-an, berarti masih kolonial ya, masih kerajaan ya? Bukan 1900 kan? Maksudnya 1900-an. Oke. Ya mungkin masa-masa masih kesultanan dong harusnya ya, 1900. Kesultanan Jepang, berarti maksudnya kan kemerdekaan, ya mungkin sekitar situlah. Oke. Nggak tahu jelasnya. Oke, jadi masih 1900 pertengahan ya, abad ke-19 ya. Ya, sama ini tadi kalian semua masuk. Nah, Kiai itu sebenarnya udah bilang apa? Jangan diterusin. Oh iya, bentar, Cok. Ya tadi memang saat saya masuk tadi sama Novan tadi di dalam itu Ucok memang nggak ikut masuk ya. Nah, ini alasannya coba, karena Kiai yang ketemu kita di depan kita tadi bilang jangan diterusin. Apakah ada alasan beliau bilang begitu? Kalau saya melihat ya kayaknya mungkin wewe-nya tuh di atas werewolf-nya, mungkin powernya menurutmu ya. Nah, menurutmu di atas werewolf terganggu mungkin ya, soalnya entah kenapa dia tuh kayak di saya tuh jadi mohon. Oh, kiainya itu bukan kiainya, werewolfnya mohon untuk jangan diterusin, udah bentar, kau bilang tadi yang jangan diterusin tuh kiainya atau werewolfnya? Ini agak bingung saya. Kiainya ada dua jadi yang bilang. Nah, kenapa saya di pintu masuk tuh biar
biar nggak semua masuk, jadi ada yang jaga. Oke, jadi kiainya bilang jangan diteruskan untuk masuk. Si manusia segalanya juga bilang jangan masuk. Karena merasa mungkin takut ganggu yang di dalam. Takut ganggu yang di dalam dan dia takut dapat konsekuensi dari yang di dalam ya. Nah, karena tidak bisa menjaga mungkin gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Ada lagi yang mungkin kamu tangkap? Tidak ada, mungkin yang harus dicari tahu tuh kemana pengantin prianya. Mungkin yang harus dicari tahu kemana pengantin prianya ya. Ya, soalnya kenapa? Apakah kita bisa track ke situ? Trace. Sebenarnya ada tapi samar, tapi nggak tahu di mana gitu dia. Soalnya kalau bagi saya tuh yang dapat tuh pengantin wanitanya sebagai tawanan aja. Sebagai tawanan itu yang saya tangkap mungkin juga, tapi tapi nggak tahu siapa yang nawani dia. Mungkin yang ada di dalam salah satunya, tapi nggak tahu siapa. Itu udah ada suara ayam ya. Udah cukup hampir subuh ini jam. Mungkin sekarang jam berapa? 3:30. Iya, sekarang sudah jam 3:30. Jadi mungkin itu untuk waktu di trace back tidak terlihat, tidak tertangkap di mana posisi si pengantin pria. Cuman ya mungkin itu bisa menjadi PR ya. Maksudnya PR bagi Enggak PR sih, cuma kalau pengen tahu aja. Kalau pengen tahu aja, enggak, maksud saya PR bagi ini explorer horor yang mau datang ke sini selanjutnya, mungkin mereka bisa men-track sampai di mana pengantin pria tersebut. Apa ada hal lain yang bisa diceritakan dari Ucok selain itu? Kasihan bawa yang lighting. Ya. Sesak ya. Ya nanti itu. Ada lagi nggak ada ya? Nggak, sampai situ. Kalau Nafan gimana, Van? Nggak ada sih. Nggak ada, cukup ya. Jadi tempat ini termasuk cukup ramai ya. Malah lebih ramai dari Villa Putih. Padahal kalau untuk ukuran ini lebih kecil, karena hanya satu lantai dan beberapa ruangan saja. Sedangkan kalau Villa Putih itu lebih besar karena ada 2 lantai, dan kebanyakan di Villa Putih itu wanita ya. Jadi bagi kalian yang belum nonton Villa Putih, kalian cek di channel ini. Kami pernah ke Villa Putih yang ada di daerah atas sini juga. Ya, silakan cek di sana karena itu juga nggak kalah seru dari ekspedisi kita pada malam ini. Jadi gimana, Van, kalau menurutmu apakah tempat ini bisa dibilang angker? Enggak, karena energinya yang di dalam tuh nggak keluar. Enggak karena energi sampai luar sini. Nggak sampai luar ya, berarti kemungkinan kalau orang lewat segala macam nggak sampai ada yang nampak dari dalam. Mereka nggak ganggu kok yang di luar. Mereka nggak ganggu yang di luar. Tapi kalau ada orang yang masuk, bisa jadi diganggu. Jadi kalau dari luar ini mungkin tidak terkesan angker karena yang di dalam nggak ganggu keluar. Tapi kalau kalian masuk, mungkin akan diganggu dengan tadi yang kita temui di dalam ya. Kalau dari Ucok, gimana Ucok menurutmu tempat ini? Apakah bisa dikategorikan angker? Mungkin angker enggak, tapi lebih padat ya. Energinya dan lebih banyak negatif ya. Yes, meskipun satu ada positif kan, tapi kan main teritori sendiri. Jadi ya anggap aja lah mereka tuh bodo amatan orangnya, punya masing-masing. Ya udah, aku di sini, aku di sana. Yang penting yang makanya tadi itu jangan merusak keseimbangan alam. Jangan merusak keseimbangan alam dalam tanda kutip itu adalah pesan yang kita terima. Nah, baik dari kita maupun mereka, jangan diganggu. Kita punya hidup masing-masing, tujuan masing-masing, ya udah jalan. Itu aja sih. Jadi selain jalan merusak keseimbangan alam, juga kita jangan saling mengganggu antara kita dan dimensi tetangga kita. Seperti itu ya, sobat misteri semuanya. Dan juga kalau di sini kita tidak mengganggu ya, kita hanya ingin mencari cerita dan kita hanya ingin mencari tahu saat sebuah villa milik seorang seniman itu ditinggalkan, apa yang mengisi villa tersebut ya, seperti itu. Jadi kita mungkin tadi kita nggak dapat apa-apa dalam hal, nggak ada yang nampak ya di kamera ya, nggak ada yang nampak. Tapi suara saya nggak tahu tadi suara itu tertangkap atau enggak, tapi memang tidak ada yang nampak di kamera ya. Memang seperti itu, memang tidak semudah itu mendapatkan suatu penampakan ya. Makanya kita hanya bisa menceritakan dari mata orang-orang yang memang paham atau bisa melihat mereka, seperti itu. Mungkin itu ekspedisi kita di Villa Seniman pada malam hari ini. Jangan lupa dengan pesan yang kita dapatkan, yaitu tetaplah jaga keseimbangan alam, jangan saling mengganggu,
antara kita dan mereka, ya, seperti itu. Terima kasih banyak Sobat Misteri yang telah menonton sampai saat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kalian tahu, ya. Oh ya, setelah subscribe juga jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi dari ekspedisi kami selanjutnya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.